Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah minibus melaju dari arah kota Parepare menuju ke kota Makassar, menabrak rumah warga di Kabupaten Baru. Diduga terserang penyakit, satu persatu sapi di Kabupaten Bulukumba mati. Dalam sebulan, 5 ekor sapi mati mendadak. Di tengah hujan deras, ribuan personil gabungan TNI Polri, Linmas, dan petugas kesehatan di Kabupaten Maros mengikuti apel siaga pemilu 2024. Seekor ular sepanjang 5 meter muncul di dalam rumah warga di Jalan Bantaeng, Kota Makassar. Rescue Damkar Makassar pun mengevakuasi ular itu. Ular diduga kelaparan dan hendak mencari makanan. Evakuasi seekor ular sanca sepanjang 5 meter ini bersembunyi di atap rumah milik seorang warga di Jalan Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Jumat pekan lalu. Tim Animal Rescue dari Pemadam Kebakaran Kota Makassar tampak kewalahan untuk menarik ular yang hendak kabur melalui atap rumah. Setelah 30 menit, ular sanca itu pun akhirnya dapat dievakuasi petugas damkar. Menurut Danton Damkar Makassar, ular ini diduga mengalami kelaparan dan muncul ke rumah warga. Ular sanca ini rencananya akan diserahkan ke BKSDA Sulawesi Selatan guna dilepas liarkan ke habitatnya. Teman-teman lakukan di sana mengevakuasi ular tersebut dan dibawa ke Mako Damkar. Jadi kemungkinan besar ular ini keluar mencari makan. Panjangnya itu kurang lebih 5 meter. Diduga terserang penyakit, satu persatu sapi di Kabupaten Bulukumba mati. Kematian misterius sapi ini telah terjadi sejak Januari 2023 hingga Januari 2024. Dalam sebulan 5 ekor sapi mati mendadak. Sejumlah sapi milik warga di Desa Tamato, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Senin pagi mati secara misterius. Sang sapi kemudian langsung dikubur di kebun warga. Setiap bulannya sejak Januari 2023, warga harus kehilangan sapi milik mereka karena mati mendadak. Bahkan selama bulan Februari ini, 9 ekor sapi di desa ini mati. Di Desa Tamoto tercatat ada 102 ekor sapi yang mati dalam kurun waktu 1 tahun hingga bulan Januari 2024. Diduga sapi mati karena terserang 2 penyakit, yakni penyakit mulut dan kuku dan penyakit jemberana. Mati massal itu tidak ada. Memang jumlahnya ratusan, tetapi itu dalam skala kurang lebih 1 tahun. Jadi bermacam-macam pendapat bahwa kematian sapi itu berawal dari sakit. Ada juga mengatakan bahwa diracun, ya, masuk ke tubuhnya orang. Sehingga akumulasi itu ratusan memang, tapi itu ratusan, tapi tidak massal ya, dengan waktu kurang lebih 1 tahun. Sejauh ini, unit pelaksana teknis atau PT Pertanian dan Peternakan Bulukumba tengah melakukan pengecekan untuk mencari penyebab kematian sapi itu. Andi Muarsadi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Makassar secara masif menggelar sosialisasi dampak negatif pernikahan usia remaja atau masih berstatus pelajar. Langkah ini diharapkan bisa mencegah serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya pernikahan anak di bawah usia 19 tahun atau pernikahan dini. Gitu ya. Kalau dibayangkan sendiri Bu Ika, ada ini nggak sih, ada batasan? Sosialisasi bahaya pernikahan anak terus dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Makassar. Pernikahan bagi anak di bawah umur tak hanya akan berdampak pada sisi kesehatan, namun juga berdampak pada kondisi psikologis anak, sehingga rawan terjadi kekerasan rumah tangga jika mental keduanya belum stabil. Terkait dengan hal ini, pemerintah Kota Makassar telah menetapkan batas bahwa usia pernikahan adalah 19 tahun. Karena itu, anak berusia 18 tahun ke bawah secara tegas tidak diperbolehkan untuk menikah. Karena itu, sosialisasi pernikahan dini yang dilakukan menjadi penting, apalagi sepanjang tahun 2023, sebanyak 50 kasus pernikahan anak terjadi di Kota Makassar. Pada tahun 2022, bahkan terjadi 53 kasus pernikahan anak usia pelajar.
Karena ini juga terkait di dalamnya adalah bagaimana melakukan pencegahan pernikahan anak, itu yang paling utama. Yang kedua dari segi kesehatan juga, baik itu kesehatan mental serta kesehatan lainnya. Dan yang paling penting adalah bagaimana visi dan misi dari tujuan pernikahan itu mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kalau untuk pernikahan anak, alhamdulillah ini juga mengalami penurunan dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu di sekitar 57 kasus, maka akhir tahun 2023 kemarin itu menurun menjadi 50 kasus. Ini juga kami berharap penurunan ini semakin signifikan juga, dan kami berharap tentunya cita-cita kami adalah zero untuk pernikahan anak di Kota Makassar. Diharapkan sosialisasi ini bisa meningkatkan kesadaran anak dan orang tua tentang bahaya pernikahan dini. Bimbingan pranikah bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga juga penting dilakukan agar pasangan mempelai bisa langgeng dan tidak berakhir dengan perceraian. Andi Muhammad melaporkan dari Kota Makassar. Sebanyak 3.990 personel gabungan terdiri dari TNI, Polri, Linmas, dan petugas kesehatan di Kabupaten Maros mengikuti apel siaga pemilu 2024. Meski di tengah hujan deras, ribuan personel gabungan TNI, Polri, Linmas, dan petugas kesehatan antusias mengikuti apel gelar pasukan siaga pemilu 2024 Senin lalu. Apel digelar di lapangan Palantikang, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dipimpin langsung Bupati Maros. Apel pengamanan pemilu diawali dengan mengecek seluruh kesiapan pasukan yang akan berjaga di setiap TPS di wilayah Kabupaten Maros. Terdapat 3.990 personel gabungan untuk pengamanan di TPS dengan rincian personel polisi 428 orang, TNI 103 orang, Linmas 2.146 orang, serta 1.313 tim kesehatan untuk bersiaga di TPS dan juga posko kecamatan. Apel kesiapsiagaan pengamanan dan juga kesiapsiagaan di bidang kesehatan untuk pemilu kita tahun 2024. Nah, ini kita memastikan seluruh petugas ini siap bertugas dengan sebaik-baiknya. Dan Komisioner KPU Maros, Karsi, memastikan kesiapan logistik pemilu di Kabupaten Maros sudah mencapai 99%. Proses distribusi surat suara dijadwalkan 10 Februari mendatang. Ya, kalau kesiapan saat ini sudah sekitar 99%, termasuk kesiapan logistik yang ada di gudang. Teman-teman PPK sudah melaksanakan packing logistik, dan insya Allah tanggal 10 kita mulai distribusi logistik ke wilayah yang terjauh, yaitu Kecamatan Camban, Cenrana, dan Malawang. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, KPU akan menjadikan prioritas pendistribusian. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.